Operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung. Kelas 4, semester 1. Sifat-sifat operasi hitung. Sifat pertama adalah komutatif atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 3 ditambah 5. Apakah sama dengan 5 tambah 3? Karena ini posisinya kita tukar ya. Yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kalau kita hitung, 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Lalu yang 5 tambah 3, hasilnya juga ternyata 8. Nah, dari sini terbukti bahwa pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Karena walaupun posisinya ditukar, hasil mereka tetap sama. Contoh kedua, kita coba dengan 2 ditambah 7. Apakah sama dengan 7 tambah 2? Setelah kita hitung, 2 tambah 7 hasilnya 9. 7 tambah 2 hasilnya juga 9. Terbukti juga ya. Sekarang kita coba dengan operasi perkalian. Apakah berlaku sifat komutatif ini? Kita contohkan 6 kali 4. Apakah sama dengan 4 kali 6? Di sini kita coba hitung 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Kemudian yang 4 kali 6. Kita hitung ternyata hasilnya juga sama 24. Nah, di sini terbuktikan bahwa pada perkalian berlaku juga sifat komutatif karena walaupun posisi sudah kita tukar, hasilnya tetap sama. Kita coba lagi dengan angka yang lain. 10 kali 7, apakah sama dengan 7 kali 10? Setelah kita hitung ternyata 10 kali 7, 70. 7 kali 10 juga 70. Terbukti ya, operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Apakah berlaku sifat komutatif? Coba kita uji ya. 9 kurang 5. Apakah sama dengan 5 kurang 9? Baiklah, kita hitung 9 kurang 5 hasilnya 4. Lalu 5 kurang 9 ternyata hasilnya menjadi negatif 4. Apakah 4 sama dengan negatif 4? Jelas kedua angka itu tidak sama. Oleh karena itu, di sini terbukti bahwa operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Sekarang kita uji dengan pembagian. 10 dibagi 5 dengan 5 bagi 10. Kita hitung 10 bagi 5 hasilnya 2. Kemudian 5 bagi 10. Ternyata hasilnya adalah setengah atau 0,5. 2 dengan 0,5. Apakah sama? Jelas tidak sama ya. Berarti pada pembagian tidak juga berlaku sifat komutatif. Kesimpulannya apa? Ternyata sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Sama ya seperti komutatif tadi. Dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, apa sih yang disebut dengan asosiatif? Bahasa lain dari asosiatif adalah pengelompokan. Jadi, angka-angka dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Contohnya, biar kalian tidak bingung ya. Untuk operasi penjumlahan dulu ya, kita coba. Di sini ada 2 tambah 3 tambah 4. Di ruas kirinya ya, di ruas kanannya juga sama 2 tambah 3 tambah 4. Tapi kalau kalian perhatikan, dikelompokannya caranya berbeda, ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau di ruas kiri,
Kalian perhatikan. Di sini 2 tambah 3-nya dijadikan satu kelompok dengan tanda apa? Satu kelompok ini ditunjukkan dengan tanda kurung. Perhatikan ya. Jadi 2 tambah 3 dalam satu kurung ya. Ditambah 4. Nah, di ruas kanannya yang dijadikan satu kelompok itu 3 tambah 4. Ditunjukkan dengan apa? Tanda kurung. Jadi yang di ruas kanan itu 2 ditambah 3 tambah 4. Itu yang disebut dengan asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan tapi caranya berbeda ya. Nah, sekarang apakah hasil ruas kiri dan ruas kanan ini sama? Kalau sama berarti penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif. Kalau hasilnya sama. Kalau hasilnya tidak sama berarti tidak berlaku sifat asosiatif. Kita hitung ya satu-satu. Yang dikelompokkan di sini 2 tambah 3, kalau kita hitung hasilnya menjadi 5. Berarti 5 tambah 4. Hasilnya berapa 5 tambah 4? Iya betul, hasilnya adalah 9. Kemudian yang ruas kanan kita hitung. Di sini yang dikelompokkan 3 tambah 4. Berapa hasilnya 3 tambah 4? 7 ya. Kemudian yang 2-nya tetap kita tulis ya. Berarti 2 ditambah 7. 2 tambah 7 ini hasilnya ternyata adalah 9. Nah, dari sini kalian perhatikan apakah ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama. Oh, hasilnya sama Bu, yaitu sama-sama 9. Berarti benar bahwa pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Sekarang kita uji lagi ya dengan soal yang berbeda ya. 5 tambah 7 tambah 6, yang ruas kiri, yang ruas kanannya juga 5 tambah 7 tambah 6. Tapi ruas kiri yang dijadikan satu kelompok itu 5 tambah 7. Ditunjukkan dengan tanda kurung. Lalu di ruas kanan yang dijadikan satu kelompok itu 7 tambah 6. Ditunjukkan dengan tanda kurung. Sekarang kita hitung. Ruas kiri dulu ya yang kita hitung. 5 tambah 7 kita hitung dulu karena dia satu kelompok. Oh, hasilnya 12 Bu. Kemudian kita tambah dengan 6 ya. Tetap angka 6-nya ditulis. Lalu hasilnya berapa 12 tambah 6? Hasilnya ternyata 18. Nah, sekarang kita selesaikan yang ruas kanan. Yang 5-nya tetap kita tulis. Kemudian ditambah dengan yang satu kelompok 7 tambah 6. Kita hitung. Hasilnya adalah 13. Ternyata 5 tambah 13 hasilnya juga 18. Kalian perhatikan ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama atau tidak? Sama Bu, hasilnya 18. Iya betul. Berarti terbukti lagi bahwa pada operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Sekarang kita buktikan pada operasi perkalian. Apakah berlaku sifat asosiatif? Soalnya ya, yang pertama kita tulis 4 kali 2 kali 5 ruas kirinya. Ruas kanannya juga 4 kali 2 kali 5. Cuma beda pengelompokannya ya. Di ruas kiri kita kelompokkan 4 kali 2-nya. Dalam satu kelompok kita tunjukkan dengan tanda kurung. Di ruas kanan kita kelompokkan yang menjadi satu kelompok itu 2 kali 5-nya. Kita kurungkan juga ya. Kemudian kita hitung. Untuk ruas kiri dulu kita hitung. 4 kali 2 karena satu kelompok kita hitung ya. Menjadi 8 dikali 5. 5-nya tetap kita hitung ya. Berapa hasil 8 kali 5? Hasilnya adalah 40. Nah, sekarang yang ruas kanan kita hitung. Nah, karena di sini 2 kali 5 satu kelompok, berarti 2 kali 5-nya yang kita hitung. Sedangkan 4-nya tetap kita tulis ya. 4 dikali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 40 ya. Sekarang kalian perhatikan sama tidak hasil dari ruas kiri dan ruas kanan? Ternyata hasilnya sama, yaitu 40. Berarti terbukti ya operasi perkalian berlaku sifat asosiatif.
Kita cari contoh lain untuk membuktikan juga ya perkalian ini. Di sini Ibu tulis 3 kali 2 kali 7, ruas kirinya sama, ruas kanannya juga 3 kali 2 kali 7, cuma beda di kelompoknya. Di ruas kiri 3 kali 2-nya jadi satu kelompok, ditulis dengan tanda kurung. Di ruas kanannya yang satu kelompok itu 2 kali 7-nya, ditulis dalam kurung. Sekarang kita hitung satu-satu ya. Ruas kiri dulu, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kali 7 tetap ditulis ya. 6 kali 7 hasilnya berapa? 42. Sekarang kita hitung ruas kanannya. 3 dikali, nah yang satu kelompok kita hitung 2 kali 7 ini hasilnya adalah 14. Sekarang hasil 3 kali 14 ternyata adalah 42. Kalian perhatikan ruas kiri dan ruas kanan, hasilnya sudah sama belum? Ternyata hasilnya sama Bu, yaitu 42. Terbuktilah sudah bahwa pada operasi perkalian berlaku hukum asosiatif. Sifat ketiga adalah distribusi atau penyebaran. Ada 2 macam sifat distribusi. Yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 7 dikali kurung buka 5 ditambah 3 kurung tutup. Nah, kalau kita gunakan sifat distribusi atau penyebaran, maka ruas kanannya menjadi 7 kita kalikan 5 dalam satu kelompok. Kemudian kita tambahkan dengan 7 dikali 3. Ini yang disebut dengan penyebaran ya atau distribusi. Sekarang kita hitung ruas kiri dan ruas kanannya. Sekarang kita hitung ruas kiri dulu. Ya, yang ruas kiri kita hitung 7 dikali dengan, nah yang dalam kurung 5 tambah 3 kita hitung ya, hasilnya adalah 8. Berarti 7 dikali 8 sama dengan 56. Setelah itu kita mulai hitung yang ruas kanannya. Kita hitung dulu 7 kali 5. Hasilnya adalah 35. Kemudian 7 kali 3. Hasilnya adalah 21. 35 tambah 21. Ternyata hasilnya adalah 56. Kalian perhatikan ruas kiri dan ruas kanan apakah sama? Iya, sama. Ya, berarti perkalian terhadap penjumlahan berlaku sifat distribusi. Contoh kedua, kita coba 3 dikali kurung buka 10 kurang 4 kurung tutup sama dengan, kita sebar ya, 3 kali 10 dalam kurung dikurangi 3 kali 4 dalam kurung. Kita hitung dulu ruas kiri. 3 dikali 10 kurang 4 hasilnya adalah 6. Berarti hasil ruas kiri adalah 18. Lalu ruas kanan 3 kali 10 kita hitung menjadi 30 dikurangi 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 30 kurang 12 hasilnya adalah 18. Terbuktikan bahwa perkalian terhadap pengurangan itu berlaku sifat distribusi atau penyebaran. Semoga kalian mengerti ya pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa.